Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Fitri Lamau, NIM 151421002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi menurut para ahli. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Mereka mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama, media cetakan, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Misalnya, buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks program. Yang kedua, media pajang. Pada umumnya, media ini digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Misalnya, papan tulis, flip card, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga, OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, gambar, lambang, grafik, atau gabungannya pada lembar tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, ada rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang kelima, seri slide atau film bingkai. Dan film strips adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam, ada penyajian multi-image. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan struktur materi. Yang ketujuh, ada rekaman video atau film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang terakhir, ada komputer mesin. Komputer mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu input atau keyboard dan writing pad, prosesor atau CPU, unit pemproses data yang diinput, penyimpanan data memori permanen atau ROM sementara RAM, dan output atau monitor atau printer. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut Lessing, Pollock, dan Reigalat pada tahun 1992. Mereka mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia. Dalam hal ini berupa guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak. Dalam hal ini yaitu buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual, yakni buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar,
transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audio visual, yaitu video, film, program slide tape, dan televisi. Yang kelima, media berbasis komputer, yakni pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext. Klasifikasi media pembelajaran menurut Searles dan Glasgow pada tahun 1990. Mereka melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi dan membagi dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional yaitu visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, realita. Kemudian yang pada pilihan media teknologi mutakhir yaitu media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut Seiyosari dan Shikabuden pada tahun 2005. Mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, persepsi indera yang diperoleh, penggunaannya, dan hierarki pemanfaatannya. Klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, yaitu media pembelajaran 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar, serta hanya diamati dari satu arah pandang saja. Misalnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Kemudian media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja, misalnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan sebagainya. Yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, tidak bergerak dan tidak statis. Misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Yang keempat, media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau di layar lainnya. Selanjutnya, klasifikasi media menurut Gerlach dan Ely. Klasifikasi media berdasarkan ciri fisiknya, yaitu yang pertama, benda sebenarnya atau realita, yakni orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Yang kedua, presentasi verbal media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film bingkai atau slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel. Yang ketiga, presentasi grafis, yaitu bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Yang keempat, potret diam atau still picture. Potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strips, film bingkai, slide, atau majalah, surat kabar. Yang kelima, film atau motion picture, film atau video tape dari pemotretan perekaman benda atau kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar atau animasi. Yang ketujuh, yang selanjutnya, rekaman suara atau audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik atau sound effect. Selanjutnya, program atau terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya proses dari pelajar. Ada pula yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer.
Yang terakhir, simulasi peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati, menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya, misalnya perilaku bagaimana seorang supir ketika sedang mengemudi yang ditujukan pada layar video atau film. Klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Pengalaman langsung atau the real life experience berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa, first hand experience, maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, pengalaman tiruan atau the substitute of the real experience berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata atau words only berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak.